pikiran saya dengan Pak SBY sangat cocok. Dia pilih saya juga karena dia cocok. Sehingga selama jadi jubir itu, kalau dikata saya nggak pernah ditegur sama presiden. Dan kadang-kadang ada hal yang dia nggak perlu bilang, saya sudah bisa jawab. Bahwa saya tidak pernah bilang belum saatnya orang Surabaya jadi presiden. Karena itu yang muncul di koran. Padahal saya tidak pernah bilang begitu. Yang saya bilang pada waktu itu adalah yang baru kita tahu Anies Baswedan. Apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo maju? Prabowo rasanya maju karena ini kereta terakhir bagi dia. Enggak, 5 tahun lebih lagi sudah terlalu tua. Apakah Pak Ganjar atau Mbak Puan? Bagaimana dengan Pak Erlangga? Ini kita belum tahu. Kalau kami di Koalisi Perubahan sendiri, calon presiden Anies Baswedan, wakil presidennya kita serahkan kepada Mas Anies. Cuma kalau kami dari Partai Demokrat, ya kami bilang kalau mau menang Anies AHY. Orang mau jadi ketua RT aja, harus warga RT itu. Ini mau jadi ketua umum partai, nggak pernah jadi warga partai itu. Ini kan lucu. Tidak punya KTA. Tapi saya tahu lah. Ini semua dalam konstelasi politik nasional. Kalau Muldoko bisa mengambil alih Partai Demokrat, kemungkinan Partai Demokrat akan menjadi pendukung pemerintah. Kalau dia menjadi pendukung pemerintah, pasti dalam rangka 3 periode atau penundaan pemilu, pasti akan terjadi amandemen konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat UKI, bersama saya Ruslan Ramli pada kanal Catatan Jurnalis Sukriansah. Sahabat UKI, siang hari ini kita bersama Bang Alfian Malarangen. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan program Speak Show, hari ini kita berada di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jika biasanya di studio, hari ini spesial karena di rumah Bang Alfian. Semoga podcast sore ini kita dapat menggali lebih jauh tentang Alfian Malarangen. Sahabat Uki, kita sudah kangen ini, ingin mendengarkan lebih jauh seperti apa kesibukan Bang Alfian ini. Jadi Bang, mungkin belakangan ini Abang sibuk apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan Bang. Sekarang ya sebagai orang ilmu politik mendekati pemilu pasti lebih sibuk lagi. Karena memang saya sekarang membantu Pak SBY dan Mas AHY. Saya sebagai kader Demokrat. Kira-kira saya di Demokrat sebagai strategis dari partai. Jadi memang setiap partai, mestinya partai modern harus punya orang internal yang menjadi strategis. Orang yang mencoba mengolah strategi dan sebagainya. Lalu kemudian sehingga partai bisa menerapkan langkah-langkah positioning, marketingnya atau berbagai macam strategi untuk bisa memenangkan pemilu tahun depan. Jadi itu kerja saya. Kebetulan posisi saya di Partai Demokrat juga adalah sekretaris Majelis Tinggi Partai. Kalau kira-kira begitu. Tapi itu kan di politik Bang. Mungkin keseharian. Kalau yang lain-lain sehari-hari lebih nyantai. Main gaple sama teman-teman kalau ada kesempatan. Pelihara ikan, di belakang itu pelihara ikan. Lalu nanam-nanam macam-macam. Olahraga gimana? Olahraga jelas, tenis. Anak karebosi. Baik, sahabat Uki. Bang Alfian ini pengamat politik, pernah menjadi dosen politik. Tetapi kita ingin tahu ya, kenapa dari dosen politik, pengamat politik, kemudian masuk di partai. Bang, bisa tidak diceritakan sedikit story waktu masih di dari Gajah Mada, kemudian pulang kampung ngajar? Jadi sebenarnya kan saya sekolahnya di Gajah Mada. Karena dulu bapak saya juga Gajah Mada. Jadi kecil ingin mengikuti jejak langkah ayahanda, jadi ke Gajah Mada juga. Tapi setelah pulang, saya pengen jadi dosen. Dan waktu itu cita saya cuma jadi dosen aja. Walaupun nenek saya waktu itu bilang, kenapa kok mau jadi dosen? Lebih baik jadi camat. Karena pikirannya kan, bapak saya dulu wali kota, lalu kemudian harus kira-kira jadi wali kota atau bupati, ya melalui camat dulu dong. Jadi dosen kan guru aja. Ya memang
waktu itu cita-citanya jadi dosen. Cuman saya pikir-pikir kalau jadi dosen di Gajah Mada, aduh saya lihat dosen-dosen saya di Gajah Mada, Pak Afan Ghaffar naik motor tuh ke kampus. Oh, iya. Pak Amin Rais juga dulu tuh naik motor ke kampus. Saya bilang, aduh susah aja hidup jadi dosen ini. Cuma kalau orang mau jadi dosen, harus pulang kampung saya. Iya. Ke Unhas. Kenapa? Ya paling tidak beli beras adalah. Oh. Karena tidak perlu beli beras maksud saya. Karena ada sawah di sana. Ada sawah di Boti, ada sawah di Bulukumba. Jadi pikir saya aman kalau jadi dosen di Unhas. Karena paling tidak perut nasi sudah terjamin. Nah, ya sehingga kalaupun bisa survive lah secara ekonomi, ya pikirannya begitu. Jadi itulah. Jadi saya sempat memilih. berapa tahun tuh di Unhas sebelum saya masuk kemudian... ngajar di Unhas 87 sebenarnya. Lalu pun walaupun SK-nya 88, 89 saya sudah ke Amerika. Karena waktu itu saya pikir kalau mau jadi dosen harus jadi dokter. Dan saya pengen jadi dokter ke luar negeri, ke Amerika. Karena itu tes lah macam-macam. Alhamdulillah ya diterima lah kemana-mana. Diterima ke Jerman, di Jerman hampir juga pergi ke Bielefeld. Karena dapat juga ke Kanada, ada juga lalu ke Amerika, dapat dari Fulbright, dapat juga dari World Bank. Lalu kemudian, tapi Fulbright masih tahun depan, adalah yang cepat aja di sini. Kebetulan di Pak King kasih acceptance di Northern Illinois University. Nah, di situ juga ada Pak Afan Ghaffar dulu, Pak Rias Rashid di situ. Lalu ada Iris Wanda, senior saya juga. Ya berangkatlah ke sana. Dan nggak mau pulang sampai sebelum doktor, kira-kira gitu. Saya pulang jadi dokter 97 Oktober, langsung kembali ke Unhas ngajar. Cuma 6 bulan kemudian Soeharto jatuh. Jadi Soeharto jatuh, lalu kemudian reformasi dimulai. Pak Habibie ingin melakukan pemilu baru dengan demokratis. Tentu harus undang-undang harus diubah. Kebetulan yang punya disertasi tentang pemilu di Indonesia, yang bikin disertasi tentang pemilu barangkali ya yang pakai riset secara seluruh Indonesia baru saya. Kebetulan juga Pak Rias Rashid jadi ketua tim. Dia langsung telepon saya untuk sudah ke Jakarta aja langsung. Jadi tanggal Pak Harto jatuh tanggal berapa itu? 23 Mei. 23, satu minggu kemudian saya sudah di Jakarta. Lalu kemudian 3 bulan harus selesai 3 undang-undang. Undang-undang partai politik yang baru, undang-undang pemilu yang baru, undang-undang Susduk. Susduk itu kayak MD3 yang baru. Yang berdasarkan sistem demokratis. Dan Bang Alfian salah satu saya kemudian salah satu anggota tim, Pak Rias ketuanya untuk merancang undang-undang itu. 3 bulan selesai. Ya saya baru bikin disertasi tentang pemilu. Yang masih sangat hangat ya? Masih hangat, tiba-tiba dikasih kerjaan yang kira-kira bagaimana menerapkan ilmu itu dalam bentuk undang-undang. Wah, tiang malam kerja selesai. Jadi alhamdulillah kemudian setelah itu jadi anggota KPU. Dan KPU baru tadinya LPU. Lalu kemudian ya begitulah. Oke, jadi pemikiran-pemikiran Bang Alfian ini tertuang pada undang-undang tadi ya. Dan inilah yang kemudian dirujuk sampai hari ini. Betul. Ya, sekalipun ada perbaikan-perbaikan. Ya, oke. Tapi kan kemudian kalau mendengar Illinois tadi nama-nama beken itu, ada Prof. Rias. Alhamdulillah kalau di Amerika kalau belajar ilmu politik hanya 2 tempatnya biasanya. Yang satu di Ohio State itu Pak William Liddell. Kemudian yang satu Northern Illinois, sekolah saya. Northern Illinois ini ada Pak Dwight King, kita punya profesor waktu itu yang. Nah, di situ ada Pak Ikhlasul Amal dari situ, Afan Ghaffar, Rizwanda, ada lagi Pak Rias Rashid lebih dulu senior, lalu kemudian setelah itu saya. Nah, belakangan di belakang saya ada termasuk Anies Baswedan ini. Berarti apa ya? Tapi kan ini menjadi dosen, kemudian konseptor, terus tiba-tiba menjadi pengamat gitu, tiba-tiba TV-TV ya. Jadi pada waktu itu kan sebuah sistem baru demokrasi, reformasi, perlu ada yang menjelaskan. Televisi bersama dengan itu, televisi swasta boleh membuat berita, boleh membuat wawancara dan segala macam. Sehingga perlu ada orang yang menjelaskan tentang konsep-konsep politik secara yang demokratis itu.
Sehingga ya pada waktu itu kita semua yang belajar ilmu politik termasuk saya menjadi pengamat politik juga dan tiap kali muncul di televisi. Bahkan saya pernah punya acara televisi, program tersendiri, jadi host bersama Pak Mas Imam, lalu kemudian ada acara sendiri lagi saya tentang yang dulu mantan calon-calon presiden kita undang, lalu kemudian kita berikan pertanyaan-pertanyaan, mungkin macam-macam acara, karena ya tidak banyak orang yang tahu tentang sistem demokrasi, hanya orang kampus dan dianggap kebetulan saya dianggap orang yang baru, masih fresh dengan pikiran-pikiran, dan ya kebetulan saya juga saya termasuk orang yang membuat undang-undangnya, dan sehingga ya laris lah pada waktu itu jadi pengawat. Masih baru, bidang keilmuan yang sangat pas, momentumnya. Betul. Nah, inilah yang kemudian jadi sambil masih mengajar di Unhas. Masih aktif waktu itu? Sambil mengajar di Unhas sampai pada titik tertentu gak mungkin saya bolak-balik ke Makassar terus. Dan saya kan mengajar. Sehingga kemudian akhirnya Pak Rias Rasid minta saya pindah ke IIP, mengajar di IIP. Minta langsung kepada Pak Rektor, Pak Rektor Unhas waktu itu, Pak Basir Hasanuddin? Bukan, Pak Radigani. Pak Radigani langsung minta saya untuk udahlah, kan lagi dibutuhkan. Untuk keramaian di Jakarta, sehingga akhirnya karena setelah itu kan kita membuat lagi undang-undang otonomi daerah, lalu kemudian setelah itu terbentuk Kementerian Otonomi Daerah, walaupun akhirnya dibubarkan lagi. Saya juga menjadi staf ahli menteri pada waktu itu, dan berbagai macam kesibukan di Jakarta. Oke, Bang Alfian. Kemudian ke KPU ya? Ya, jadi KPU kan pada waktu KPU pertama. Iya. Pada waktu itu pemilu pertama, KPU pertama, maka waktu itu ada wakil pemerintah yang independen 5 orang. Iya. Ya, termasuklah Pak Afan Ghaffar, Pak Rudini waktu itu. Pak Rudini mewakili partai. Mewakili partai. Kami mewakili pemerintah. Saya termasuk salah satunya, 5 orang. Dan karena ya mungkin dianggap saya salah satu pembuat undang-undang dan memang ilmunya tentang pemilu, lalu jadi anggota KPU. Pertama pada waktu itu semua partai, 48 partai punya wakil di KPU, termasuk Pak Rudini waktu itu, dan terpilih Pak Rudini sebagai ketua. Sebenarnya yang terpilih itu Pak Adnan Buyung. Tetapi karena kita ingin partai lah yang memimpin, yang kemudian dipilih adalah Pak Rudini. Mewakili partai apa dulu namanya ya? Saya lupa partainya beliau. Nah, alhamdulillah berhasil pemilu pertama. Setelah itu kemudian KPU dirombak menjadi KPU yang independen, yang non partai. Jadi peletak dasar KPU sekarang ini di era Bang Alfian. Iya, karena dulu namanya LPU, Lembaga Pemilihan Umum. Kita ubah menjadi KPU yang independen, menjadi Komisi Pemilihan Umum. Itulah setelah pemilihan umum, kemudian saya kerja di UNDP. UNDP, setelah itu baru kemudian ya pada waktu itu bikin partai bersama Pak Rias Rasid, PDK. Karena waktu itu pikirannya adalah otonomi daerah baru kita luncurkan, harus ada kekuatan politik yang mengawal otonomi daerah pada waktu itu. Itulah dimaksudkan partai PDK. Jadi sebelum ke Demokrat ini bersama Rias Rasid ke PDK? Ya, bersama PDK, cuma tampaknya kurang berhasil karena ya situasinya memang ini Pak Rias Rasid, akademisi saya juga kan, nggak ada uang sama sekali passionnya juga mengelola partai, karena partai membutuhkan pendanaan yang kuat. Lalu kemudian setelah itu ya kami ada perbedaan sedikit soal siapa calon presiden. Kemudian saya mendukung Pak SBY. Lalu kemudian ya begitulah akhirnya. Berarti ke Demokrat ini memang ditawari atau melihat bahwa Demokrat ini akan menjadi partai? Pertamanya kan urusannya pemilihan presiden. Waktu itu ada 5 calon presiden toh. Ada 2004 ini. Ada Pak Wiranto, Bu Mega incumbent, Pak Amin Rais,
Pak Hamzahas, dan ada Pak SBY. Dan saya mendukung Pak SBY. Itu sudah bagian dari Partai Demokrat atau? Oh, waktu itu belum, sebagai relawan. Oke. Sebagai relawan. Tim ya? Tim untuk mendukung Pak SBY. Dan setelah itu, belakangan setelah itu saya diminta jadi jubirnya beliau ketika menang. Kemudian saya dipanggil ke Cikeas. Lalu saya belum pernah ke Cikeas waktu itu. Dipanggil ke Cikeas, lalu diminta jadi jubir, dan langsung pada waktu itu belum dilantik Pak SBY. Iya. Tapi sudah diminta untuk langsung jadi bekerja menjadi jubir, udah ngepost di Cikeas lah kira-kira. Oke, jadi ini keinginan langsung SBY? Iya, jadi saya banyak orang mungkin kalau di Makassar salah kira saya jadi jubir karena ada Pak JK di situ. Enggak, saya jadi jubir diminta langsung oleh Pak SBY. Pak SBY. Bukan oleh Pak JK. Oh ya, pribadi SBY. Pak SBY langsung memanggil saya ke Cikeas setelah menang ya. Lalu kemudian saya siap. Oke, gimana rasanya tuh, Bang? Tiba-tiba Pak SBY ini kan orangnya perfeksionis ya, terukur. Mungkin dia lihat kan selama saya sebelum masuk atau sebelum pemilihan presiden kan beliau juga melihat saya, kiprah saya mulai dari membuat undang-undang di KPU, lalu kemudian menjadi pengamat politik. Saya rasa ide-ide beliau dengan ide-ide saya banyak kesamaan. Ya, dan kemudian sehingga ketika saya juga membantu pada waktu pemilihan presiden, Pilpres. Sehingga ketika akhirnya beliau menang, ya beliau sudah memikirkan menarik saya untuk jadi jubir. Waktu itu ada 2 jubir luar negeri di Nopati Jalan, ya. Jubir dalam negeri saya, cuma 2. Sebelumnya Gus Dur ada jubir juga yang lain. Ya, di masa kalau di situ ya. Gus Dur ada beberapa jubir itu. Yahya Stakuf. Ya, dan termasuk Pak Stakuf, Gus Yahya ini. Tapi mereka ganti-gantian hari. Oh. Jadi hari ini yang tugas siapa, besok hari tugas. Jadi bergilir mereka. Ya. Kalau kami cuma 2, yang dibedakan bidangnya. Iya. Jadi harus masuk tiap hari. Iya. Kalau isu luar negeri di Nopati Jalan, isu dalam negeri Abang. Betul. Jadi masuk tiap hari. Dan Pak SBY itu kerjanya pagi sampai malam. Jadi jubir itu dia baru masuk kamar tidur baru kita bisa pulang. Dan sebelum masuk kerja sudah harus. Oh, sebelum masuk kerja udah harus dan tegar saya kira-kira jam 7 pagi sudah siap dengan laporan. Karena sebagai jubir saya juga memantau komunikasi dan berita dan segala macam semua. Jadi saya berangkat dari rumah kira-kira sebelum jam 6. Iya. Baca semua koran. Waktu itu jam 5-an koran sudah sampai semua. Jam itu. Iya. Jadi baca koran sambil di jalan, terus sampai di rumah sambil instruksikan staf untuk bikin laporan singkat 2 halaman tentang pemberitaan menonjol pada hari itu 2. Dan ketika beliau masuk kantor pertama kali langsung saya brief tentang berita hari ini apa dan arahan beliau untuk respons kita pemberitaan hari itu atau apa yang mau kita lakukan untuk pemberitaan pada hari itu. Oke, jadi memang mengawal juga isu-isu yang lagi tren di media massa waktu itu ya. Iya, dan itu lagi. Kalau ada misalnya yang kalau mengkritik segala macam gimana tuh? Oh, tentu tugas jubir untuk menjelaskan. Tugas jubir menjelaskan, tapi juga sekaligus kalau ada pertanyaan, ada serangan, ada kritik, ya menjawab. Kadang-kadang jubir juga perlu menyerang sekali-sekali. Serangan balik. Baik, sahabat UKI, kita sudah mendengarkan ada banyak kegiatan Bang Alfian yang sangat padat ya, dan dari tahun ke tahun setelah kembali dari Illinois. Tapi kita mau tanya nih, Bang, dari banyak kegiatan-kegiatan, sebenarnya mana yang paling asik di antara dosen, menjadi orang partai, menjadi jubir, semua menjadi pengamat? Semua ada keasikannya, semua ada. Saya menikmatinya semua, saya
merasa apa ya, semuanya ada seninya lah, Ada seninya. ada kebahagiaannya. Jadi dosen sampai sekarang saya masih mengajar. Iya. Saya mengajar di Setialan, ada program doktor di sana, doktor terapan public administration. Walaupun paling satu dua mata kuliah satu semester. Jadi jadi dosen bagi saya itu habitat tersendiri yang selalu rindu untuk kehidupan di kampus, mengajar, bagi ilmu, diskusi dengan mahasiswa calon-calon doktor ya. Kalau mengajar satu udah nggak mungkin, tapi kalau mengajar S3 masih bisa, atau menguji program doktor dan segala macam. Lah, jadi pengamat juga ada keasikan sendiri, mengamati, memberikan penjelasan kepada publik di televisi. Tapi di politik, di partai juga tidak kalah juga mengasihkannya, dalam arti bagaimana merumuskan strategi, bagaimana membuat strategi yang bisa memenangkan partai, merebut hati rakyat, program-program partai yang pas, positioningnya dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang buat saya juga membahagiakan, dalam arti menggunakan ilmu saya untuk diterapkan di partai. Kebetulan pikiran saya dengan Pak SBY sangat cocok. Dia pilih saya juga karena dia cocok. Sehingga ya selama jadi jubir itu, boleh dikata saya nggak pernah ditegur sama presiden. Dan kadang-kadang ada hal yang dia nggak perlu bilang, saya sudah bisa jawab. Menerjemahkan. Kecuali, tapi dia juga memberi saya banyak, artinya ruang yang luas bagi saya, akses kapan saya mau bertanya. Kalau ada yang saya tidak tahu, bagaimana menjawabnya, beliau gampang. Nah, itu yang kemudian dibuat di dalam Partai Demokrat. Artinya pikiran-pikiran beliau dituangkan di Partai Demokrat sebagai partai tengah misalnya. Itu cocok juga dengan pikiran saya, sehingga saya juga happy sebagai kader Partai Demokrat. Baik. Sahabat UKI, coba kita mendengarkan seperti apa perjalanan Bang Alfian ini. Terutama ini, Bang. Abang ini kan punya kedekatan dengan SBY, mampu meyakinkan, ya. Lalu kemudian ketika pemilu 2009, ya 20% lebih ya Demokrat. Alhamdulillah 21%. Nah, kemudian Abang ini menjadi Menpora gitu kan? Ya. Pertanyaan saya, apakah ini Abang yang memilih Menpora atau penugasan Pak SBY atau gimana, Bang? Enggak, saya nggak memilih karena artinya pikiran saya ada beberapa portofolio lain yang mungkin lebih cocok bagi saya. Tapi karena konstelasi politik, koalisi dan sebagainya, akhirnya yang saya diberikan kepada saya Menteri Pemuda dan Olahraga. Pada waktu itu bisa saja saya jadi Menkominfo misalnya, atau sebenarnya saya bahagia juga kalau bisa jadi Menpan, mencoba melakukan reformasi birokrasi. Tapi dapatnya Menpora, jalan hidupnya ke Menpora. Tapi dalam pihak saya pikir-pikir, saya dulu pemain tenis, anak Karebo sini. Iya. Pikirnya, atlet. Ya dulu orang berpikir, ada apa itu Andi Malarang jadi Menpora? Iya, orang menduga Kominfo karena selama ini Bang Alfian kan jalan sudah hidup kan begitulah. Tidak coba menawar waktu itu. Saya sudah ngerti bahwa situasi politik menghendaki atau yang bisa saya diberikan pada saya adalah Kemenpora, dan bagi saya bahagia. Dulu mimpi saya jadi biombor. Orang nggak tahu bahwa waktu saya kecil dulu saya ikut turnamen atau kejuaraan nasional tenis di Malang hampir setiap tahun, dan walaupun kalah terus, mimpinya jadi biombor. John McEnroe. Wah, itulah mimpi saya dulu itu tuh. Bukan jadi pengamat politik, bukan jadi menteri. Itu mimpi saya. Cuma karena saya kalah terus waktu junior itu, saya banting setir sekolah, masuk Gajah Mada. Oke. Tadi jadi menteri. Baik, Bang Alfian, saya masih sedikit di pemilu 2009. Ketika itu Bang Alfian punya pernyataan yang membuat masyarakat di Sulawesi Selatan terkejut.
Nah, apakah ini memang bagian dari Kalau itu, strategi atau spontan atau lebih gimana baik waktu kita itu? klarifikasi sekali lagi, dan sebenarnya saya sudah klarifikasi berkali-kali sejak saat itu juga, bahwa saya tidak pernah bilang belum saatnya orang Sulawesi Selatan tidak bisa belum saatnya orang Sulawesi jadi presiden. Presiden. Karena itu yang muncul di koran. Iya. Padahal saya tidak pernah bilang begitu. Yang sebenarnya Saya bilang pada waktu itu adalah, apakah orang Sulawesi Selatan bisa jadi presiden? oh, bertanya. Saya bertanya begitu. Saya bilang masing-masing ada waktunya. Oh. Kalimat kedua, masing-masing ada waktunya. Sekarang adalah waktunya SBY. Oh. Itu yang saya katakan. Tapi yang muncul di koran, saya tahulah koran-koran waktu itu ya pasti berpihak pada Pak JK. Iya. Dan ini kampungnya Pak JK. Dan lalu dipelintir mungkin untuk membuat emosi orang Sulawesi Selatan, sehingga mendukung Pak JK. Jangan sampai Pak JK kalah di Sulawesi Selatan. Tapi saya tidak pernah bilang begitu. Oke. Waktu itu saya disidang oleh KKSS di Jakarta. Oh. Dipanggil saya resmi disidang oleh KKSS Jakarta. Dan KKSS kemudian bisa ketua KKSS ini semua datang semua minta saya menjelaskan. Saya bilang begini, di sebuah hotel di Jakarta, lengkap hadir resmi. Saya bilang, daripada kita berargumen, lebih baik lihat aja langsung videonya. Iya. Nah, supaya setelah kita lihat videonya, sekarang kita simpulkan. Kira-kira sama tidak? Sama enggak dengan apa yang selama ini dipersepsikan. Lalu kemudian kan ada tuntutan saya minta maaf. Saya bilang, saya tidak mau minta maaf. Kan saya tidak pernah bilang begitu. Iya. Silakan lihat videonya. Saya putarkan videonya di depan KKSS. Oke. Dan pada waktu setelah itu, ya selesai. Tidak ada lagi perlu ada, begitu dia lihat sendiri semuanya, saya punya pidato. Tidak perlu lagi ada. Ya kita makan-makan aja kalau begitu. Iya. Tapi Bang, kemudian gimana sebenarnya? Kesalahannya adalah teman-teman timnya Pak JK yang di Sulawesi Selatan waktu itu mempelintir kata-kata saya, membuat judulnya bombastis semacam itu, membawanya ke tingkat nasional. Sampai di nasional dibawa juga. Saya melayani di televisi di Jakarta, saya minta maaf. Kenapa tidak ketika itu mengklarifikasi, tidak harus... Saya bilang kok, langsung. Saya bilang, lihat aja videonya. Kan saya sudah disuruh minta maaf banyak, beberapa senior-senior di Sulawesi Selatan. Masuk di TV nasional, suruh saya minta maaf. Saya tidak mau minta maaf, lihat aja videonya dong. Kalau lihat videonya sudah clear itu. Kemudian dibawa ke tingkat nasional, justru memperburuk posisi Pak JK sebagai calon presiden. Orang luar Jawa kalau mau jadi presiden, dia harus menekankan kesukuannya, merendahkan kesukuannya, bukan merendahkan, tapi memperkecil rasa kesukuannya itu jangan kelihatan jadi besar, justru merangkul terutama orang Jawa. Tapi begitu kemudian yang muncul adalah kesukuan Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Di Jawa, Pak JK sudah kehilangan suara. Iya, memantik di Jawa ini. Karena dia bawa ke tingkat nasional. Suruh saya minta maaf. Saya nggak pernah mau minta maaf. Saya tidak melakukan kesalahan kok. Silakan lihat videonya. Beda sekali dengan judul di koran. Tapi karena itu saya tahu waktu itu ingin sebenarnya mau membuat emosi orang Sulawesi Selatan mendukung Pak JK. Iya. Jangan sampai kalah di Sulawesi Selatan kan. Memang Pak JK menang di Sulawesi Selatan 60-40. Tapi secara nasional. Iya. Nah, saya bilang tadi, sebenarnya hubungan Bang Alfian dengan Pak JK gimana waktu itu? Saya selalu baik sama Pak JK. Setiap kali bagaimanapun orang tua kita. Sewaktu beliau jadi wakil presiden, tiap kali saya mohon petunjuk sama beliau. Setiap kali, nggak ada masalah. Cuma pada waktu kampanye, Pak JK sebagai calon presiden berkali-kali berbicara bahwa karena beliaulah
beliau lebih cepat, lebih baik, karena beliaulah Aceh Damai, karena inilah ekonomi Indonesia, karena segala macam, dan mengecilkan Pak SBY. Kalau itu dilakukan, saya jubirnya harus bicara dong. Iya. Sebagai jubir saya harus bicara. Kalau saya sebagai jubirnya Pak SBY, kebetulan orang sekampung dengan Pak SBY, Pak JK. Pak SBY diserang oleh Pak JK, lalu saya diam. Kira-kira bagaimana posisi saya? Nggak mungkin. Saya harus, walaupun kita orang satu kampus, senior saya. Ini inisiatif Abang sebagai jubir atau memang ada? Oh, inisiatif saya sebagai jubir, tanggung jawab saya sebagai jubir dong. Kalau bilang Pak JK langsung mengecam Pak SBY atau yang menyerang Pak SBY bahwa karena beliau lah Aceh Damai, saya bilang tidak ada yang namanya. Tapi pamit dulu ke Pak SBY untuk. Ya nggak perlu begitu itu. Tanggung jawab sebagai jubir. Iya Bang. Saya cuma bilang bahwa tidak ada yang namanya keputusan wakil presiden. Oke. Bagaimanapun wakil presiden mau begini mau begitu, kalau tidak ada persetujuan dari presiden. Oke. Wapres hanya membantu gitu. Tidak ada keputusan wakil presiden. Itulah Wapres hanya membantu tugas presiden. Dengan tugas dari presiden, ditugaskan oleh presiden, termasuk saya tahu betul tentang perjanjian damai di Helsinki. Tugas presiden, dan Pak JK melapor setiap hari kepada Pak SBY tentang berbagai macam hal-hal yang diperundingkan. Dan mendapatkan arahan dari Presiden SBY. Karena itu saya merespon, karena beliau menyerang. Ya, tapi wajar juga sebagai calon presiden. Ya, kampanye ya. Dia menyerang incumbent presiden. Wajar juga dong saya sebagai jubir presiden membela presiden. Yang menjadi tanggung jawab saya sebagai jubir. Ya, kita sama-sama menjalankan tugas masing-masing, fungsi masing-masing. Ya, tidak, itu no hard feeling hal ini. Bukan personal sifatnya. Cuma dia menjadi personal ketika mau jadi, saya dibilang bahwa Sulawesi Selatan belum saatnya jadi presiden. Saya nggak bilang begitu. Saya bilang masing-masing ada waktunya. Sekarang waktunya SBY. Oke. Tapi setelah itu hubungan Bang Alfian dengan JK? Oh, baik. Artinya saya selalu berusaha baik. Oke. Pada waktu Lebaran berikutnya, saya datang ke rumah beliau bersama adik-adik saya untuk silaturahmi. Ya, silaturahim sebagai sama-sama kita orang Sulawesi Selatan. Beliau yang kami tuakan juga di pemerintahan ini, beliau yang dituakan sebagai orang Sulawesi Selatan. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua di Sulawesi Selatan, sama-sama kita derbo nih. Kita silaturahmi saling maafkan dalam arti saya mohon maaf sebagai kalau ada kesalahan, tapi tidak spesifik tentang itu. Karena saya tidak merasa salah soal itu. Baik, sahabat UKI, kita sudah banyak mendengarkan paparan dari Bang Alfian. Nah, kita coba bicara tentang politik. Nah, politik kekinian, Bang. Kurang 11 bulan Pilpres 2024. Nah, sejauh ini kita lihat konfigurasinya melalui koalisi-koalisi telah terbentuk ya. Koalisi perubahan, ya kan? Persatuan untuk perubahan. Koalisi perubahan untuk persatuan. Koalisi perubahan untuk persatuan. Kemudian sebelumnya sudah ada koalisi Indonesia Bersatu, Kebangkitan Indonesia Raya. Ya. Nah, gimana menurut Bang Alfian konfigurasi hari ini? Kita melihat memang bahwa koalisi terbentuknya koalisi adalah sebuah keniscayaan karena adanya threshold 20% itu. Sementara partai-partai kan yang bisa jalan sendiri hanya PDIP. Yang lain harus berkoalisi berdua atau bertiga. Nah, khusus untuk koalisi perubahan memang harus bertiga. Nasdem, PKS, dan Demokrat harus bertiga untuk bisa mencapai 20%. Dan karena itu, dengan terbentuknya koalisi itu, maka insya Allah bisa ikut pemilu dengan calon presiden sebagai wakil adalah saudara Anies Baswedan. Tinggal wakil presiden yang belum. Kalau KIB sampai sekarang belum jelas siapa calon presiden atau wakil presiden. Begitu juga di Gerindra dan PKB. Kebangkitan. Bahkan partai PDIP pun sendiri sampai sekarang belum jelas siapa yang mau dicalonkan jadi sebagai calon presiden, apalagi wakil presidennya. Kami selangkah lebih maju lah. Nah, pikirannya adalah bahwa kita sepakat koalisi ini adalah koalisi perubahan. Karena
tampaknya arus perubahan atau masyarakat merindukan adanya perubahan dan perbaikan di negeri ini. Itu yang kemudian melandasi koalisi tersebut. Walaupun Nasdem masih dalam pemerintahan, tetapi kan kita bicara tentang 2024 ke depan. Jadi ya enggak masalah. Dan lagi pula bagi Nasdem katanya ini perubahan restorasi, perubahan dan sebagainya itu kira-kira mirip-mirip juga lah. Dan so itu yang ya kita lakukan. Dan insya Allah rasanya 2024 perubahan menjadi tema yang paling penting bagi di pemilu 2024 nanti. Oke, Bang Alfian, kita bicara koalisi. Yang ada kepastian baru pada koalisi perubahan untuk persatuan. Ya. Yang lain masih wait and see kan? Nah, kalau prediksi Bang Alfian sendiri sebenarnya ke depan ini ada berapa ini koalisi? Sekalipun kalau melihat konstelasinya begini bisa 4, bisa 3, bisa cuma 2. Harapan saya sih lebih dari 2, karena sehingga tidak perlu ada polarisasi yang berlebihan dan terlalu panjang. Kalau bertiga kan biasanya polarisasinya lebih minimal. Nah, paling-paling kalau ada putaran kedua. So, kelihatannya konstelasi semacam itu. Cuma siapa yang maju, yang baru kita tahu Anies Baswedan. Apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo maju? Prabowo rasanya maju, karena ini kereta terakhir bagi dia. Enggak, 5 tahun lebih lagi sudah terlalu tua. Yeah. Apakah Pak Ganjar atau Mbak Puan? Bagaimana dengan Pak Erlangga? Nah, ini kita belum tahu. Kalau kami di Koalisi Perubahan sendiri, calon presiden Anies Baswedan, wakil presidennya kita serahkan kepada Mas Anies. Cuma kalau kami dari Partai Demokrat, ya kami bilang kalau mau menang Anies Ahaye. Kalau di polling segala macam itu jelas Anies Ahaye. Saya pending dulu pertanyaan ke pendamping Anies nih. Saya masih mau bertanya tentang koalisi yang kemarin manuver-manuver berikutnya kan kelihatan dari langkah politik ketika Airlangga menghadiri buka puasa dengan Nasdem, ya kan, komunikasi politik terbangun seperti itu. Kemudian PAN dan P3 sudah menyuarakan Erik dan Sandi, ya kan? Kemudian PDIP juga yang ya katakanlah Puan sudah ketemu dengan Jokowi. Nah, ini gimana? Apakah koalisi Indonesia Bersatu misalnya akan tetap ada dan mengusung capres tertentu atau? Cuma mereka yang bisa menjawabnya. Komunikasi politik akan jalan terus. Kami sih dari Koalisi Perubahan dan Persatuan ini terbuka kalau ada partai-partai yang ingin bergabung. Tapi platformnya adalah platform perubahan. Platformnya adalah platform perubahan. Jadi kalau mereka mau bergabung, mereka harus mengadopsi seluruh kesepakatan yang sudah tertuang dalam piagam kesepakatan 3 partai ini. Mereka mengadopsi itu. Termasuk platform perubahan, termasuk calon presidennya. Soal wakil presiden terserah kepada calon presidennya. Jadi monggo silakan kalau mau bergabung, tapi bergabung sesuai dengan isi kesepakatan itu, bukan kemudian kita negosiasi lagi. Nggak ada negosiasi lagi. Ya, kalau misalnya negosiasi karena partai besar dengan kalau kita sepakatnya begitu. Elektoral yang lebih besar dibanding koalisi ini, koalisi perubahan sudah kita sepakat, sudah tanda tangan 3 ketua umum. Boleh nambah tapi tidak membawa syarat dijadikan mengikuti apa yang menjadi ini, karena ini sudah sepakat. Artinya tanpa ada partai baru pun sudah jalan ini 3 partai ini. Sudah lewat 20%. Karena itu kalau ada yang mau masuk, monggo. Tapi sesuai dengan kesepakatan ini. Kan begitu. Kalau tidak begitu repot lagi terus-menerus. Kemudian kita negosiasi lagi, nggak mungkin lagi. Tim kecil yang bekerja beberapa bulan ini saja sudah alhamdulillah bisa menghasilkan kesepakatan ini. Kalau ada lagi, kalau kemudian kita negosiasi lagi, wah repot lagi, nggak mungkin. Kapan titik temunya? Kapan titik temunya? Inilah koalisi perubahan. Karena platformnya platform perubahan. Nggak mungkin kemudian kalau ada partai baru, bagaimana kalau kita lanjutkan? Wah, nggak mungkin. Ini karena bukan kita tidak hanya mengejar kekuasaan, tapi juga
ada kebijakan-kebijakan, ada tata kelola pemerintahan yang perlu kita ubah. Itu intinya. Harus dilakukan perubahan. Misalnya Undang-Undang Ciptaker ini. Ini kan pembuatan kebijakan secara serampangan, ugal-ugalan. Udah jelas dikatakan Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak konstitusional secara bersyarat. Harus dilakukan perbaikan dengan melakukan pelibatan publik secara bermakna. Jawabannya adalah Perpu. Bukannya pelibatan publik, pakai Perpu. Ini kan membangkang terhadap perintah Mahkamah Konstitusi. Yang begini ini harus kita ubah. Ini model tata kelola pemerintahnya ugal-ugalan. Bukannya menciptakan kepastian, dia menciptakan ketidakpastian. Jangan harap kemudian dengan Perpu Ciptaker itu lalu kemudian investasi akan meroket. Nggak mungkin. Pengusaha itu akan menunggu terus, wait and see, sampai ini situasi clear. Dan clearnya kalau ada pemerintahan baru. Menunggu Pilpres ini? Menunggu sampai Pilpres ini. Oke. Bang, saya masih tertarik di kontestasi ini. Ya, sebagai analis ya, pengamat yang juga sekarang menjadi orang partai, tentu sudah berhitung kemana kira-kira ending dari PDIP misalnya. Sampai hari ini kira-kira seperti apa itu Bang Alfian? PDIP? Iya. Memang PDIP punya segmen sendiri di masyarakat. Karena itu pendukungnya juga ada dan jelas. Memang kita beda segmen. Kita mau melakukan perubahan. PDIP mau melanjutkan. Nah, di situ kita berbeda. Tapi ada hal-hal kita juga sama. Karena itu kami dengan PDIP pun juga tidak ada. Artinya ada hal-hal yang kita sama. Misalnya kita sama-sama menolak penundaan pemilu. Kita sama-sama menolak untuk 3 periode. Tapi ada juga kita berbeda. Kami menolak Undang-Undang Ciptaker, Perpu Ciptaker, PDIP menerima. Ya toh? Iya. Nah, di situ kita berbeda. Ada banyak hal lagi kita berbeda. Tapi intinya kita kembalikan kepada rakyat. Begitulah demokrasi. Mau pilih yang mana? Mau pilih perubahan atau mau pilih lanjutkan? Kami Partai Demokrat jelas berada di garis depan untuk perubahan dan perbaikan. Oke, PDIP ingin hat-trick, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS ingin perubahan. Ya. Adanya perubahan terhadap tatanan kita ya. Tata kelola pemerintahan, kebijakan, bagaimana kepemimpinan dan sebagainya. Oke, kalau berhitung secara elektoral, ini kan PDIP sudah punya tiket tersendiri nih. Tapi kan kemudian calon presidennya belum jelas. Calon presiden belum jelas juga nih. Nah, itu gimana kira-kira gitu, Bang? Itulah. Mereka bisa jalan sendiri. Bisa memutuskan kapan saja siapa calon presiden dan wakil presidennya. Tapi katanya semuanya di tangan Ibu Megawati. Ya kita tunggu Ibu Megawati. Kalau hitungan Bang Alfian, kira-kira dari yang keluar dari saku Megawati? Nggak tahu. Hanya Ibu Megawati yang tahu. Kalau kami, karena kami memang tidak cukup, harus berikhtiar membentuk koalisi untuk menetapi atau untuk menepati 20% minimal itu. Alhamdulillah dengan bertiga kita sudah mencapai lebih dari sekitar 26 atau 28%-nya, 26%. Dan sudah sepakat juga dengan platformnya, sudah sepakat juga calon presidennya. Tinggal calon wakil presiden yang belum. Nah, ini ada butuh waktu, tapi kita sudah beberapa langkah lebih maju daripada teman-teman di koalisi lain. Oke. Ataupun PDIP. Dan kita mendengar, ya, atau bacaan kita, ini kan Demokrat sudah ke AHY ya sebagai cawapres gitu kan. Ya. Kemudian Nasdem punya keinginan, kemudian PKS juga Wajar sekali tentu. punya keinginan. Ini hal yang sangat wajar ya. Nah, misalnya nih, ketika bukan AHY gimana itu? Loh, kan kalau kita AHY kan pasti pertama kita kan, serahkan kepada Mas Anies siapa yang mau dipilih sebagai calon wakil presiden dengan kriteria. Piagam itu jelas ada kriterianya. Memberi kontribusi untuk pemenangan dibuktikan dengan elektabilitas dan resistensi yang rendah. Memberi kontribusi bagi koalisi, stabilitas koalisi.
dan ada chemistry-nya, ada segala macam. Salah satunya kan elektabilitas. Kalau lagu yang sering dinyanyikan waktu di istana dulu Pak Jokowi itu kan, ojo dibanding-banding ke. Oh, iya. Kalau kami justru monggo dibanding-bandingkan AHY dengan yang lain. Oke. Karena kami confidence kalau dibanding-banding ke, insya Allah kalau polling elektabilitas pasti AHY nomor 1. Belum lagi kalau dipadukan antara AHY, Anies, AHY, itu langsung melejit, suara Anies naik. Kenapa? Mas AHY ini ibunya orang Purworejo, Jawa Tengah, bapaknya orang Pacitan, Jawa Timur. Itu yang dibutuhkan Mas Anies. Elektabilitasnya sebagai ketua umum Partai Demokrat juga sebelum ada calon presiden Anies Baswedan pun AHY juga punya elektabilitas lebih tinggi daripada yang lain-lain. Iya. Bacaan kita ini kan di koalisi pro perubahan justru yang disebut tadi 2 provinsi tadi yang bisa mengangkat, maka jadi muncullah karena itu nama. monggo dibanding-bandingkan AHY dibandingkan yang lain untuk kontribusi bagi pemenangan. Karena harus menang dulu dong. Harus stabil koalisinya. Kira-kira Bang sampai kapan ini ya jawaban pendampingan di sini? Kalau kami sekarang ini saya setuju dengan ucapan Pak JK itu tadi itu, lebih cepat lebih baik. Oke. Tadi belum ada ini juga ya kalau melihat tahapan pemilu kan. Ini kan sekarang kalau Ramadan masing-masing partai kan ada Pilpres, ada Pileg. Oke. Jadi ketua umum partai juga harus memikirkan Pilegnya. Bagaimana supaya mesin politik partai dan kemudian juga terus bekerja untuk kemenangan di legislatif. Serentak, selain Pilpres. Nah, karena itu Ketua Umum Partai, AHY ini sekarang lagi safari Ramadan juga. Menyapa konstituen, kader-kader. Lalu kemudian bersilaturahim. Agar supaya mempersiapkan supaya mesin politik ini siap untuk bergerak. Nah, mumpung bulan Ramadan, ya memang saatnya silaturahim. Dalam politik itu kan basicnya terutama silaturahim. Oke, baik. Sahabat UKI, coba kita mendengarkan apa pandangan Bang Alfian nih ketika kita nanya ya, Bang, jangan-jangan Abang sendiri juga ini mau menjadi caleg atau apa ini ke depan ini? Enggak, kalau saya kan mengurusi semua. Oh. Tugas dari Majelis Tinggi itu mempersiapkan koalisi calon presiden. Terus kemudian juga caleg DPR RI. Itu tugasnya Majelis Tinggi. Ketuanya adalah Pak SBY, wakilnya Mas AHY, ketum, sekretarisnya saya. Jadi nggak mungkin jadi caleg. Kalau saya jadi caleg, nanti saya ngurusin dapil saya. Nggak mungkin saya kalah, toh. Harus mau menang juga, toh. Iya. Jadi saya pasti all out di dapil saya. Iya. Lalu saya lupakan dapil yang lain. Oke. Sementara yang tugas saya adalah mengurus semuanya. Iya. Itu maka kalau nyalek nggak. Tapi saya menyusun strategi bagaimana memenangkan semua dapil. Oke. Tidak menjadi caleg. Bagaimana memenangkan calon presiden. Memenangkan calon presiden. Itu bagaimana memenangkan Partai Demokrat di 2024 nanti di Pileg. Oke. Termasuk. Nah ini kira-kira itu bagaimana menyusun posisinya, bagaimana menyusun programnya, bagaimana ini urusan saya. Oke. Dalam 2 pemilu terakhir ini, ya suara Demokrat anjlok juga tuh. Ya memang karena ada beberapa hal. Kalau yang lalu karena Pak SBY, Ibu Ani sakit, Pak SBY yang jadi ketua umum partai kan, nggak mungkin bisa kampanye, kemudian harus di Singapura terus. Akhirnya Ibu Ani meninggal dunia. Dan memang kita tidak, sehingga karena beliau tidak bisa turun, padahal beliau yang ketua umum partai, memang AHY yang waktu itu sebagai, tapi waktu itu kan posisinya sebagai Kogasma. Jadi memang kita dalam situasi yang susah pada waktu itu. Maaf Bang, apakah ini ada kaitannya juga ya dengan beberapa kasus yang menimpa kali beberapa itu yang terutama yang 2014.
Tapi kan ada penurunan dari 21 menjadi 10%. Baru 2019 itu turun menjadi 7% lebih. Apakah Jadi, kalau yang itu terutama karena banyak kasus-kasus yang tapi kalau dipikir kalau kasus, partai lain lebih banyak. Oh. Partai lain lebih banyak, apakah di nasional maupun juga sampai di yang di bawah. Sekarang pun juga kita lihat. Tapi mungkin pada waktu itu sorotan terlalu besar kepada kasus-kasus yang ada di Partai Demokrat sehingga terjadi penurunan. Sesuatu yang wajar dalam pemilu. Begitulah publik memberikan sanksi, apalagi kita ketua umumnya juga kena pada waktu itu. Sehingga ya harus pasti ada hukuman publik. Itu yang terjadi 10%. Kalau yang di 2019 lebih karena Pak SBY tidak sebagai ketua umum partai, pemimpin partai tidak sempat turun, tidak sempat, mesin politik partai menjadi lemah. Tapi kali ini kita lihat polling Partai Demokrat menaik terus. Ya, meningkat terus, trajektorinya luar biasa di bawah ketua umum Mas AHY. Sekarang posisi kita selalu bersaing dengan Golkar, dengan Gerindra untuk posisi nomor 2, 3, 4. Ya, oke. Kalau hitungan-hitungan internal partai? Insya Allah target kita 15%. Mungkin bisa lebih. Kita lihat saja nanti. Oke, bakal naik 50% dari 2019 ya? Kira-kira begitu. Oke. Naik 100%. Oh, naik 100%. Kan 10. 7%. Sekarang 7. So, yang 7 menjadi, oh iya. 7,7%. Oke, berarti kalau kita 15% ya naik 100%. Oh, naik 100%. Oke. Yang 2014 ini yang 10 ya? Ya, 10. Ya, 10 kemudian 7 ini ya. Jadi rasanya kita dapat 15%. Dengan melihat apa ya? Kita lihat sekarang ini tren ada Kompas sempat kasih kita 14%. Walaupun agak turun lagi kemungkinan, tapi kemarin indikator kasih kita 9,1. Sebelumnya ada lagi yang kasih 11%. Jadi berkisar. Di kisaran, yang jelas ada peningkatan. 2 digit. 2 digit. Apalagi kerja-kerja Demokrat ini iya, dan ketua umum kita anak muda, cerdas, energinya luar biasa. Dan orang sudah mulai lihat sekarang kepemimpinan AHY, bagaimana pikiran-pikirannya. Ketika orang lihat anak muda ini luar biasa. Lawan Muldoko aja menang. Oke. Nah, justru ini yang ingin saya sampaikan. Kasus Muldoko ini justru menguntungkan atau gimana itu? Ya itulah. Justru semakin kita diserang, mau dibegal oleh orang-orang yang orang luar partai, lalu mau mengambil alih Partai Demokrat karena dekat dengan kekuasaan. Orang bersimpati sama Partai Demokrat. Justru kita semakin solid. Kader-kader semuanya langsung, kalau ada serangan dari luar, itu kemudian memperkuat solidaritas ke dalam Partai Demokrat. Dan akhirnya konsolidasi kita lihat sekarang hasilnya. Musim politik Partai Demokrat luar biasa di mana-mana. Karena teruji untuk melawan kesaliman dari yang dekat dengan kekuasaan itu. Mau mengambil alih Partai Demokrat. Kita orang luar nggak pernah jadi partai. Orang mau jadi ketua RT aja, harus warga RT itu. Iya. Ini mau jadi ketua umum partai, nggak pernah jadi warga partai itu. Ini kan lucu ini. Tidak punya KTA. Tapi saya tahu lah. Iya. Ini semua dalam konstelasi politik nasional. Kalau Muldoko bisa mengambil alih Partai Demokrat, kemungkinan Partai Demokrat akan menjadi pendukung pemerintah. Kalau dia menjadi pendukung pemerintah, pasti dalam rangka 3 periode atau penundaan pemilu, pasti akan terjadi amandemen konstitusi. Oke, desainnya di situ. Desainnya di situ untuk amandemen konstitusi. Tapi karena soliditas, maka dia gagal. Tapi dia masih berusaha terus kayaknya. Katanya ada PK di pengadilan dari mereka, tapi ya kita hadapi aja. Semakin kita diserang oleh hal-hal yang semacam ini, justru semakin memperkuat solidaritas dan simpati publik terhadap nasionalisme Demokrat muncul. Oh, dan kemudian publik kan melihat juga ini kan blatant abuse of power. Rakyat melihat dan pasti bersimpati sama kami karena ini ada orang mau bikin perubahan kemudian mau dibegal partai itu instan.
untuk jadi pendukung pemerintah. Bayangin. Baik. Baik, sahabat Uki, masih ada yang ingin kita dengar seorang Alfian Malarangeng. Ya, ada sejarah juga nih yang ingin kita dengarkan dari Bang Alfian ini. Ketika kasus yang membawa Bang Alfian ke pesantren ini. Nah, apa pelajaran penting nih? Itulah jalan hidup. Tapi alhamdulillah saya berhasil menjalaninya dengan tetap menyatakan saya tidak bersalah. Di pengadilan negeri saya dinyatakan bersalah, tapi saya banding, tetap dikatakan bersalah waktu banding, saya kemudian kasasi, tetap dinyatakan bersalah, hukuman tetap. Ya kira-kira saya dianggap sebagai ada bertanggung jawab sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Kemenpora. Saya dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik. Saya dianggap melakukan pembiaran. Tapi saya tidak diminta untuk mengganti kerugian negara 1 peser pun. Saya tidak diminta membayar kerugian negara 1 rupiah pun, karena saya tidak mengambil apa-apa. Jadi, tapi itu adalah jalan hidup. Bagi saya, ya jalan hidup yang saya jalani, dan di situ ya berusaha belajar dari makna hidup, dan orang ya harus bangkit kembali dan berusaha untuk berbuat sesuatu yang terbaik dari apa yang saya mampu terhadap negeri ini, terhadap apa yang sesuai dengan kemampuan saya. Di sana saya mengajar bahasa Inggris, saya belajar bahasa Arab, bahasa Mandarin, belajar macam-macam hal yang lain lagi, bertemu dengan banyak orang dan punya banyak kawan. Belajar sabar terhadap dunia. Karena itu kalau macet saya nggak pernah komplain-komplain kalau macet. Oh iya. Ilmu sabarnya sudah dapat ya. Kalau keadaan hidup ya kita nikmati saja apa yang bisa kita nikmati dan kemudian berusaha mencari yang terbaik dari situ. Oke. Jadi apa? Misalnya besok lusa, who knows, tidak kapok jadi menteri kalau ada peluang itu. Mungkin kalau jabatan publik barangkali saya masih pikir-pikir dulu lah. Tapi kalau sekarang ini menghadapi pemilu dulu, bagaimana dengan ilmu saya bisa memberi kontribusi bagi kemenangan Partai Demokrat. Di samping juga secara publik mencoba menggunakan keilmuan saya untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, bikin YouTube yang isinya barangkali pendidikan politik, pencerahan politik mengenai berbagai macam fenomena politik, kebijakan dan sebagainya. Juga ya bagi saya sekarang ini bagaimana menjadi orang baik dan bisa berbahagia, karena itu aja. Jadi dengan kemampuan yang saya punyai, berusaha memberi kontribusi apa aja lah. So hidup menjadi lebih ringan karena itu. Sekarang punya banyak teman karena saya bisa bahasa Mandarin. Iya. Kalau mau jalan-jalan ke Cina. butuh tour guide, tour guide boleh lah. Bisa lebih banyak main tenis. Iya. Saya bisa pada bertanding tenis kemana-mana. Banyak hal yang sedang saya lakukan dan yang penting hasilnya kita, kalau dalam dalam bahasa Inggris itu ada, atau di Konstitusi Amerika Serikat, the pursuit of happiness. Intinya bagaimana kita merasa bahagia sebagai orang yang punya makna hidup di dunia. Oke, terakhir Bang, hubungan dengan teman-teman yang sesama alumni pesantren gimana? Alhamdulillah baik, kadang-kadang mereka datang sini main gaple. Termasuk Anas yang akan... kalau dia kan belum keluar. Tapi kan April. Nanti kita lihat nanti. Hubungannya masih tetap biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Silaturahmi tetap terjaga ya. Ya selama di sana ya kita ketemu, cuma kan lain blok. Oh beda blok. Lain blok. Lalu kadang-kadang main gaple, kadang-kadang apa aja. Tapi
masing-masing kita menjalani kehidupan masing-masing. Lebih baik begitu. Baik, makasih Bang Alfian. Sahabat UKI, kita banyak mendapatkan penjelasan, ada banyak gagasan, dan info-info terbaru tentang Alfian Malarangeng. Semoga podcast sore hari ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Assalamualaikum.